Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kembali lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menulis paragraf. Sekarang, sudah siap ya Solihah untuk belajar? Sebelum memulai, yuk terapkan lagi adab sebelum belajar. Adab sebelum belajar. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka, niatkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, agar dimudahkan dalam menerima ilmu. Jangan lupa berdoa ya solihah. Dan yang ketiga, menyimak. Ustazah harap kalian duduk rapi, tenang, dan menyimak materi yang Ustazah sampaikan dari awal sampai akhir ya solihah. Dan yang keempat, Ustazah ingatkan lagi, berwudu. Siapa yang belum berwudu hari ini, silakan di skip dan berwudu terlebih dahulu ya solihah. Dan yang kelima, mencatat ilmu. Tulislah dan catatlah materi hari ini, dan jika kalian rasa kurang paham atas materi tersebut, boleh ditanyakan kepada Ustadz dan Ustazah ya solihah. Sekarang sudah siap kita mulai belajar dan berdoa hari ini. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik solihah, sudah siap belajar hari ini ya. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ada 4 hal. Ada 4 poin, jadi Ustazah harap kalian terus memperhatikan karena kita akan membahas 4 poin. Apa saja itu? Yang pertama adalah mampu merangkai kata menjadi kalimat. Nah, solihah nanti akan diharapkan mampu merangkai kata acak menjadi sebuah kalimat yang benar. Kemudian, mampu menyusun kalimat menjadi paragraf, yaitu menurutkan kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf yang tepat. Dan yang ketiga, memahami cara penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma dengan tepat. Dan keempat, memahami cara penggunaan tanda hubung dengan tepat. Nah, sudah siap mulai belajar hari ini ya solihah? Yuk kita mulai. Baik solihah, kita masuk ke poin pertama, merangkai kata menjadi kalimat. Sebelumnya, Ustazah ingin bertanya, apa itu kalimat? Adakah dari solihah yang tahu apa itu kalimat? Kalimat adalah susunan dua kata atau lebih yang memiliki arti. Kalimat diawali dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, jadi susunan dari dua kata atau lebih dan diawali dengan huruf kapital, huruf besar, dan diakhiri dengan tanda titik. Bisa dipahami ya soli-soli ya? Insya Allah mudah. Nah, soli-solia sudah tahu apa pengertian kalimat. Lalu, bagaimana cara merangkai kata acak menjadi kalimat yang utuh? Nah, caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu S, P, O atau S, P, O, K. Apa itu S, P, O, K? S. Subjek atau pelaku kegiatan. Orang yang melakukan suatu kegiatan, biasanya nama orang, binatang, tumbuhan, atau benda. Misalnya, Abi, ikan, Ali, dan lain-lain. Nah, S ini berada di awal kalimat, yaitu subjek atau pelaku kegiatan. Garis bawahnya adalah yang melakukannya, biasanya dengan nama orang atau nama benda. Bisa juga nama binatang atau tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah P, predikat. Predikat adalah kegiatan yang dilakukannya. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan. Biasanya berupa kata kerja. Nah, kata kunci dari predikat adalah kata kerja. Misalnya, menyapu, membaca, mendengarkan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Biasanya adalah kata benda. Misalnya, bola, makanan, Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian K. K adalah keterangan, di mana keterangan menjelaskan bagaimana atau kapan terjadinya peristiwa. Di mana keterangan itu ada dua, ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Misalnya, di masjid, di sekolah, kemudian keterangan waktu siang hari, hari Minggu, dan lain-lain. Nah, insya Allah mudah ya soli-soli ya. Jadi sebelum mengurutkan kata-kata yang acak menjadi sebuah kalimat, kalian harus mengurutkan dari pertama subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tetap simak terus materinya ya soli-soliha. Nah, soli-solia untuk lebih memudahkan pemahaman kalian, kita lanjut ke contoh. Yuk kita rangkai kata acak di bawah ini menjadi kalimat yang padu. Padu itu artinya benar ya soli-soliha. Nah, di sini ada kata yang acak dan terlihat masih aneh ketika dibaca. Mendengarkan adik Ustadz nasihat. Bagaimana cara mengurutkannya? Nah, ini adalah kalimat yang masih salah ya. Kita urutkan untuk mencari subjek. Subjek itu pelaku kegiatan. Nah, pelaku kegiatan di sini adalah adik. Kemudian kita cari predikat. Predikat itu kata kerja. Nah, di situ kata kerjanya apa? Betul, mendengarkan. Dan ada nasihat Ustadz. Ini digabung ya, soli-solia, maka nasihat Ustadz merupakan objek. Sudah ketemu ada subjek, yaitu adik, predikat mendengarkan, dan objek adalah nasihat Ustadz. Maka ketika dirangkai menjadi kalimat yang benar adalah adik mendengarkan nasihat Ustadz. Nah, ini adalah merupakan kalimat yang sudah benar, kalimat yang padu, di mana ketika dibaca sudah tidak aneh lagi, sudah tepat, tidak rancu. Seperti adik mendengarkan nasihat Ustadz, bukan mendengarkan adik Ustadz nasihat. Adik mendengarkan nasihat Ustadz. Yuk, sekarang kita lanjut yang kedua. Membeli
Bunda sayur di pasar. Masih terlihat aneh, sorry ya. Yuk kita tentukan untuk membentuk kalimat yang benar. Pertama, kita harus mencari subjek. Siapa subjeknya? Biasanya nama orang. Nah, betul. Subjeknya adalah Bunda. Kemudian predikat. Predikat adalah kata kerja. Apa yang dilakukan Bunda? Betul, membeli. Lalu, objek adalah yang dikenai predikat. Bunda membeli apa? Sayur, betul. Di mana tempatnya? Kapan? Di mana tempat terjadinya? Ya, betul. Di pasar. Jadi ini adalah keterangan. Nah, sudah ketemu mana subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu kita gabung menjadi kalimat yang benar. Bunda membeli sayur di pasar. Nah, ini sudah menjadi kalimat yang padu, di mana sudah kita urutkan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bunda membeli sayur di pasar. Insya Allah mudah ya, solihah. Nah, lanjut lagi contoh selanjutnya. Perhatikan di sini ada kata penolakan tidak pernah. Ini tetap dimasukkan setelah kata subjek ya. Maka di sini ada tanda silang, salah, dan ada tanda centang, benar. Di sini masih sangat rancu dan terlihat aneh. Terlambat Adam tidak pernah sekolah ke. Masih aneh ya soal ya. Maka kita tentukan subjeknya. Adam, kita tulis Adam. Kemudian penolakannya, tidak pernah. Tidak pernah kenapa? Apa yang dilakukan? Terlambat. Ya, tidak pernah terlambat. Ini adalah predikat. Ke sekolah, keterangan tempat. Maka kalimat yang padu adalah Adam tidak pernah terlambat ke sekolah. Nah, sekarang coba kita rangkai kata cak menjadi kalimat yang padu. Di kelas, menyapu lantai siswa. Masih rancu ya soli ya? Kita tentukan subjeknya. Subjek adalah pelaku kegiatan. Biasanya nama orang atau orang. Siapa? Siswa. Betul. Kemudian predikat adalah kata kerja. P adalah kata kerja. Siswa lagi ngapain ya? Betul. Menyapu. Menyapu apa? Ini adalah objek yang dikenai predikat, yang dikenai P. Maka objeknya adalah lantai. Dan di mana siswa menyapu lantai? Di mana tempatnya? Tempat terjadi peristiwanya itu di kelas. Betul, Masya Allah. Jadi, siswa menyapu lantai di kelas. Ini sudah menjadi kalimat yang benar. Kemudian yang nomor 2, mencela Fahri tidak suka temannya. Nah, kita tentukan subjeknya. Subjeknya adalah Fahri. Kemudian kata penolakannya adalah tidak suka. Tidak suka apa? Ya, mencela. Fahri tidak suka mencela. Mencela siapa? Temannya, betul. Maka sudah diurutkan menjadi kata yang benar. Fahri tidak suka mencela temannya, di mana Fahri adalah subjek, ada kata penolakan dan predikat adalah mencela dan objeknya temannya. Insya Allah mudah dipahami ya soli ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Alhamdulillah soli ya, kita tadi sudah belajar poin pertama, yaitu merangkai kata menjadi kalimat. Sekarang, poin kedua adalah menyusun kalimat menjadi paragraf. Nah, sebelum lanjut ke contoh bagaimana cara menyusun kalimat menjadi paragraf, kalian harus mengetahui poin-poin tentang paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu pikiran pokok. Itu suatu pokok pikiran.
Kemudian dalam paragraf itu penulisannya dimulai dengan garis baru dan sedikit menjorok ke tengah. Jadi ada di bagian garis baru, bagian bawahnya, garis di buku kalian itu bawahnya dan menjorok ke tengah. Nanti akan saya contohkan. Kemudian paragraf padu merupakan paragraf yang kalimatnya tersusun secara logis dan serasi. Jadi secara logis, masuk akal, dan serasi. Itu adalah paragraf. Nanti diurutkan dari kalimat-kalimat yang acak menjadi paragraf yang masuk akal dan benar. Kemudian setiap paragraf memiliki pikiran pokok, yaitu ini tadi ya, pikiran pokok yaitu ide atau gagasan utama dalam satu paragraf atau karangan. Nah, agar lebih memudahkan kalian, kita langsung lanjut ke poin selanjutnya ya, soli-soli ya. Nah, soli-soli ya, tadi sudah mengetahui poin-poin tentang itu. Apa itu paragraf? Sekarang, bagaimana cara menyusun kalimat menjadi paragraf? Nah, sehingga untuk menyusun kalimat menjadi paragraf padu, kalimat-kalimat penyusunnya haruslah memiliki urutan yang logis. Selain itu, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain disambungkan dengan kata sambung yang sesuai, membentuk keserasian dan susunan antar kalimat yang saling berkaitan. Jadi nanti ada kalimat-kalimat di mana urutannya masih sangat acak. Dan kalian diminta untuk merangkai atau menyusun kalimat-kalimat yang acak tadi menjadi paragraf yang benar. Seperti itu ya, soli-soli ya. Yuk soli-soli ya, kita berlatih menyusun paragraf padu. Nah, di sini sudah ada 4 kalimat A, B, C, D yang masih sangat rancu ketika diurutkan, ketika dibaca sesuai urutan A, B, C, D ternyata masih sangat rancu. Imam dan Nawa mengerjakan sholat zuhur di atas kereta. Imam dan Nawa pergi ke rumah nenek naik kereta. Mereka tiba di rumah nenek sebelum asar. Di perjalanan mereka mendengar azan zuhur. Masih sangat aneh ya soli-soli ya. Nah, sekarang kita urutkan. Dari keempat urutan tersebut, kira-kira urutan pertama yang mana ya soli-soli ya? Nah, urutan pertama adalah B. Imam dan Nawa pergi ke rumah nenek naik kereta. Jadi yang pertama adalah Imam dan Nawa pergi ke rumah nenek naik kereta. Naik kereta terlebih dahulu. Dan yang kedua, mana ya soli-soli ya? Nah, yang kedua setelah naik kereta, di perjalanan mereka mendengar azan zuhur. Nomor 3 apa nih? Nomor 3, setelah di perjalanan mendengar azan zuhur, Imam dan Nawa mengerjakan sholat zuhur di atas kereta. Kemudian, mereka tiba di rumah nenek sebelum asar. Nah, ini sudah urut ya soli-soli ya. Jadi yang pertama adalah Imam dan Nawa pergi ke rumah nenek naik kereta terlebih dahulu. Kemudian di perjalanan, mereka mendengar suara azan zuhur. Kemudian, mereka mengerjakan sholat zuhur di atas kereta. Dan keempat, mereka tiba di rumah nenek sebelum asar. Ini sudah urut ya soli-soli ya, 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita tulis menjadi sebuah paragraf padu. Ingat, paragraf padu tadi, kata pertamanya diawali dengan tanda kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi, diawali dengan huruf kapital dan setiap akhir kalimat ditandai dengan tanda titik. Nah, diakhiri dengan tanda titik. Ya, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ini titik, 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 dan titik. Kemudian ini menjorok ke tengah, sedikit menjorok ke tengah dan diawali dengan huruf kapital Imam. Ya, soli-soli ya, Imam. Nah,
Jadi ketika ditulis menjadi sebuah paragraf, menjadi Imam dan Nawa pergi ke rumah nenek naik kereta, titik. Di perjalanan, mereka mendengar azan zuhur, titik. Imam dan Nawa mengerjakan sholat zuhur di atas kereta, titik. Mereka tiba di rumah nenek sebelum asar, titik. Nah, ini sudah menjadi kalimat, menjadi paragraf yang padu di mana menulisnya sedikit menjorok ke tengah, diawali dengan huruf kapital, dan setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu ya Soli-Solihah. Baik Soli-Solihah, lanjut contoh yang kedua. Mari kita baca, ternyata masih sangat rancu ya. Ayah membeli tiket kereta di loket. Ayah segera naik ke atas kereta. Ayah pergi ke kantor setiap hari naik kereta listrik. Ayah masuk ke dalam peron menggunakan tiket. Kereta jurusan Jakarta masuk ke peron 2. Masih rancu ya Soli-Solihah? Kita urutkan ya, mana yang pertama? Nah, ayah pergi ke kantor setiap hari naik kereta listrik. Ini yang pertama. Jadi bukan membeli tiket dulu, tetapi pergi ke kantor dulu, naik kereta listrik. Dan yang nomor 2, setelah naik kereta listrik, membeli tiket dulu, tiket kereta di loket. Ayah membeli tiket kereta di loket. Kemudian yang nomor 3, ayah masuk ke dalam peron menggunakan tiket. Dan yang keempat, kereta jurusan Jakarta masuk ke peron kedua. Kereta jurusan Jakarta masuk ke peron 2. Ayah segera naik ke atas kereta. Nah, ini ya Soli-Solihah ketika diurutkan sudah urut. Pertama, ayah pergi dulu ke kantor naik kereta listrik. Kedua, ayah membeli tiket kereta di loket. Kemudian, ayah masuk ke dalam peron menggunakan tiket. Dan yang keempat, kereta jurusan Jakarta masuk ke peron 2. Ayah segera naik ke atas kereta. Ketika dituliskan menjadi sebuah paragraf seperti tadi, yaitu dengan cara menjorok ke tengah. Menjorok ke tengah. Diawali dengan huruf kapital dan setiap akhir kalimat ditandai dengan titik. Jadi jangan sampai terlupakan huruf kapitalnya dan tanda titiknya ya Soli-Solihah. Ini sudah diurutkan menjadi paragraf. Ayah pergi ke kantor setiap hari naik kereta listrik. Titik. Ayah membeli tiket kereta di loket. Titik. Ayah masuk ke dalam peron menggunakan tiket. Titik. Kereta jurusan Jakarta masuk ke peron 2. Titik. Ayah segera naik ke atas kereta. Insya Allah mudah ya Soli-Solihah, bisa diputar-putar ulang videonya agar makin paham. Baik Soli-Solihah, kita lanjut ke poin ketiga, menggunakan ejaan yang tepat. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Kalian sudah belajar di kelas 2 ya Soli-Solihah, bagaimana cara penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, bus tiba di terminal pukul 12 siang, titik. Nah, bus karena berada di awal kalimat, maka huruf B-nya ditulis dengan huruf besar atau kapital. Bus, ya, besar. Ditulis dengan huruf besar. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Jadi, Muhammad Hatta. Ini huruf M dan huruf H-nya ditulis dengan huruf besar. Imam Bonjol, I dan B ditulis dengan huruf besar. Nama kalian juga ditulis dengan huruf besar. Depannya ya Soli-Solihah. Kemudian ayam jantan dari timur ini termasuk julukan dari
Sultan Hasanuddin ya Solihah. Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Jadi nama geografi itu bisa pulau, selat, kota, ya geografi itu seperti itu. Contohnya adalah Jakarta, J-nya ditulis dengan huruf besar. Pulau Jawa, P dan J-nya ditulis dengan huruf besar. Selat Sunda, S-nya ditulis dengan huruf besar. Kecamatan Cibinong, K dan C-nya ditulis dengan huruf besar. Jazirah Arab, J dan A-nya ditulis dengan huruf besar. Insya Allah kalau huruf kapital, soalnya sudah paham ya, karena di kelas 2 kalian sudah belajar, tinggal mengingat lagi. Baik Solia, sekarang kita lanjut dengan penggunaan tanda titik. Titik ya Solia, yang biasanya digunakan di akhir kalimat. Ini tanda titik itu seperti ini ya, ini titik namanya, titik. Nah, tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat berita dalam suatu paragraf. Contohnya di sini, hari Ahad yang lalu Nawa diajak ayah ke stasiun, titik. Mereka mengantar Bibi yang akan pulang ke Purwokerto, titik. Pagi-pagi sekali mereka sudah tiba di stasiun. Nah, ini tanda titik ya Solia. Jadi tanda titik itu selalu digunakan di setiap akhir kalimat. Jangan lupa setiap akhir kalimat digunakan tanda titik. Kemudian penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan di antara kata dalam pemerincian atau pembilangan. Contohnya, ketika menyebutkan lebih dari satu, maka kita kasih tanda koma. Contohnya, ayah, bunda, dan Nawa pergi ke stasiun, titik. Bunda membeli daging, sayur, dan buah di pasar. Jadi ketika menyebutkan lebih dari satu, maka kalian harus memberikan tanda koma. Begitu ya Solia, insya Allah mudah ya Solia. Selanjutnya adalah penggunaan tanda hubung atau strip ya Solia. Nah, tanda hubung digunakan untuk memenggal kata. Pertama, yang harus kalian tahu adalah tentukan kata dasar untuk kata yang berimbuhan. Jadi seperti menginjak ya Solia, itu adalah tanda hubung. Jadi toko jadi to, strip, ko. Toko. Pasar, maka jadi strip, pa, strip, sar. Datang, datang. Kegemaran, kegemaran, maran. Kemudian membersihkan. Seperti itu ya Solia. Nah, kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Jadi ketika diulang-ulang, itu juga menggunakan tanda hubung atau strip ya Solia. Jadi di sini tanda hubung, kalian bisa buka buku paket pen halaman 43 ya Solia. Contohnya adalah anak, strip anak. Anak, berulang-ulang. Kemerah-merahan. Jadi bukan kemerah-kemerahan, tapi kemerah-merahan. Berulang-ulang. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Jadi ketika kalian menulis,
dalam sebuah baris di buku kalian dan ternyata itu adalah kurang tempatnya, maka kalian harus memenggalnya dengan suku kata yang benar. Seperti ini. Di samping cara lama diterapkan juga cara baru, strip baru, strip ra baru, gitu ya soalnya bukan strip arah baru tapi cara baru, jadi dengan suku kata yang benar. Kemudian nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut, bukan rumput laut tapi rumput laut, jadi menggunakan suku kata yang benar. Insyaallah mudah ya soal-soal ya. Nah, soal-soalnya sekarang kita cari sama-sama kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma dalam bacaan di bawah ini. Pergi ke pasar. Bunda mengajak Aisyah pergi berbelanja ke pasar baru di Ponorogo. Nah, di sini adakah tulisan yang salah? Tuh ya soalnya di situ sudah kasih tanda Aisyah. Jadi Aisyah di sini harusnya menggunakan huruf kapital A besar. Kemudian di Ponorogo P betul saat titik, jangan lupa tanda titik. Saat mereka sampai di depan pasar, Bunda mengajak Aisyah. Aisyah di sini harusnya besar. Membaca doa masuk pasar. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aisyah melihat banyak bahan yang dijual seperti titik 2 sayur, koma, buah, koma, di sini harusnya koma. Baju menggunakan B kecil ya, koma, dan di sini D-nya kecil, masih banyak yang lain, titik. Bunda dan Aisyah membeli beberapa sayur dan buah, titik. Setelah Bunda membayar belanjaan yang dibeli ke pedagang, P di sini adalah P kecil ya. Bunda dan Aisyah hanya besar. Pulang ke rumah, titik. Nah, kalian harus menunjukkan huruf kapital. Kenapa huruf kapital Aisyah? Karena menunjukkan nama orang. Maka harus ditulis dengan huruf besar. Ya, soalnya pedagang ini bukan huruf besar karena tidak berada di awal kalimat. Sayur, koma, buah, koma, baju, koma, dan masih banyak yang lain di sini harus dikasih tanda koma dan hurufnya kecil. Ya, soalnya. Nah, soalnya ini sudah ditulis dengan paragraf padu yang benar, sudah menjorok ke tengah, dan ditulis dengan huruf kapital. Aisyah sudah huruf kapital ya. Aisyah, pedagang P-nya kecil, sudah menggunakan koma, tanda titik setiap akhir kalimat. Nah, ini sudah benar ya soalnya sudah ditulis dengan paragraf yang benar, huruf kapital, tanda titik, dan koma dengan benar. Alhamdulillah, barakallahu fikum, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Insyaallah mudah dipahami ya. Tetap semangat soli-solihah. Jika kalian kurang paham, silakan diputar ulang videonya dan boleh banget ditanyakan ke Ustadz dan Ustazah ya. Nah, tugas kalian juga ada 4 poin karena kita sudah belajar 4 poin. Yang pertama, ayo berlatih 1.3 halaman 15. Ayo berlatih 1.4 halaman 17. Ayo berlatih 1.5 halaman 19. Dan yang keempat, ayo berlatih 2.8 halaman 44. Nah, Ustazah akan menyebutkan 5 kata sesuai suku katanya yang Ustazah eja. Kalian menuliskannya. Contohnya seperti ini. Ustazah menyebutkan kata membaca. Maka kalian menuliskannya seperti ini ya, soalnya sudah siap. Ustazah akan menyebutkan nomor 1 sampai 5. 1. Menulis.
1. Menulis. 2. Mendengar. Mendengar. 3. Belajar. Belajar. 4. Melihat. 4. Melihat. 5. Membeli. 5. Membeli. Nah, itu 5 suku kata yang harus kalian tulis sesuai ejaan seperti ini ya, saudara-saudari ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan sudah memperhatikan dan menyimak video dari Ustazah. Kita bertemu di materi bahasa Indonesia selanjutnya. Ustazah akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, silakan membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu. Sampai ketemu di pekan selanjutnya, saudara-saudari ya. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.